Dapat kita lihat, kerajaan ini merupakan kerajaan Islam yang menjadi pengganti kerajaan Demak di Pulau Jawa. Pusat kekuasaan Pajang tepatnya berada di daerah Jawa Tengah, Laweyan, Pajang, Surakarta. Secara geografis, wilayah Pajang merupakan kawasan dataran rendah yang subur dengan aliran Sungai Begawan Solo. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 Masehi dan berlangsung selama 21 tahun, dari tahun 1568 hingga 1587 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Pajang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang berkuasa selama kurang lebih dari 15 tahun. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga Madiun dan perbatasan Cirebon. Selain itu, sektor pertanian yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kerajaan Pajang mengalami kemajuan pesat. Pajang bahkan menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Raja-raja yang memimpin pada masa Kerajaan Pajang yang pertama adalah Sultan Hadiwijaya atau yang biasa disebut dengan Jaka Tingkir. Beliau memerintah mulai dari tahun 1568 sampai 1583. Raja yang kedua adalah Arya Pangiri. Beliau berkuasa dari tahun 1583 sampai 1586. Raja yang ketiga adalah Pangeran Benawa. Dia memerintah mulai dari tahun 1586 sampai 1587. Raja yang keempat adalah Gagak Bening. Beliau memerintah dari tahun 1587 sampai 1591. Raja yang kelima adalah Pangeran Benawa II. Beliau memerintah mulai dari tahun 1591 sampai 1618. Kehidupan politik Kerajaan Pajang dipenuhi dengan banyak tokoh yang terpaku dengan dendam dan perebutan pemerintahan. Pada awal berdirinya, kerajaan ini mengalami kudeta yang dilakukan oleh Arya Penangsang. Kudeta ini dijalankan berdasarkan dengan rasa benci dan dendam kepada Sultan Hadiwijaya. Alhasil, pertikaian darah antara Hadiwijaya dan Arya Penangsang pun tidak dapat dihindari. Pada kehidupan ekonominya, Pajang mampu menjadi eksportir beras yang secara aktif mengirimkan beras melewati jalur perdagangan Sungai Begawan Solo. Aktifnya perdagangan Pajang ini juga berimbas dengan tingginya tingkat kehidupan ekonomi masyarakatnya. Bahkan wilayah Pajang sempat digadang-gadangkan sebagai salah satu wilayah agraris maritim yang memiliki potensi tinggi. Kehidupan sosial masyarakat Pajang di masa lalu digambarkan sebagai masyarakat yang harmonis dan memiliki tingkat kearifan lokal yang tinggi. Kehidupan sosial yang tinggi ini tentunya juga didukung dengan faktor ekonomi yang tinggi pada masa tersebut. Kehidupan agama masyarakat Pajang dihiasi dengan perkembangan Islam yang sangat pesat. Perkembangan Islam yang pesat inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Pajang sebagai salah satu kerajaan bercorak Islam yang terkenal di Nusantara. Kehidupan budaya di Pajang banyak dipengaruhi oleh seni-seni Islamis. Hal ini terbukti dari berdirinya Masjid Laweyan sebagai pusat peribadahan Islam pada masa tersebut. Selain itu, kebudayaan membatik tulis juga merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti peninggalan Pajang di Jawa. Masa emas atau kejayaan dari Kerajaan Pajang terjadi saat Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pada masa tersebut, Sultan Hadiwijaya bahkan berhasil mendapatkan pengakuan oleh raja-raja Jawa sebagai raja paling berpengaruh di Pulau Jawa pada waktu itu. Sultan Hadiwijaya juga berhasil menaklukkan beberapa daerah seperti Madiun, Kediri, dan juga Blora. Selain itu, lumbung padi di daerah Pajang pun dinyatakan sebagai lumbung padi terbaik dan terbesar di Pulau Jawa. Kemudian, dari masa pemerintahannya, Pajang juga mengalami kemajuan dari segi sosial budaya. Hingga pada 1581, Sultan Hadiwijaya juga memperoleh gelar resminya sebagai Sultan. Kemunduran Kerajaan Pajang terbagi menjadi 3. Yang pertama, melawan Sutawijaya.
Awal masa kemunduran kerajaan Pajang dimulai dari peperangan melawan Sutawijaya. Setelah diangkatnya Sutawijaya sebagai pemimpin Mataram, kerajaan ini pun mulai berkeinginan memisahkan diri dengan Pajang. Keinginan Sutawijaya untuk melepaskan diri dengan Pajang ini kemudian menjadi awal mula perselisihan Pajang antara kerajaan Pajang dan kerajaan Mataram. Yang kedua, perebutan tahta. Seperti pada kerajaan lainnya, perebutan tahta kerajaan juga tak luput dari penyebab keruntuhan kerajaan Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, perebutan tahta terjadi antara menantu, yaitu Arya Pangiri dan putranya yang bernama Pangeran Benewa. Perebutan kekuasaan ini membuat basis kekuasaan kerajaan terpecah menjadi dua kekuatan. Yang ketiga, bawahan kerajaan Mataram. Setelah masa kepemimpinan Pangeran Benawa II berakhir pada tahun 1587, Pajang menjadi kerajaan yang pasif. Hal ini lantaran Pajang tidak memiliki putra mahkota yang dapat melanjutkan kepemimpinan Pangeran Benawa II. Dengan demikian, kerajaan Mataram mengambil kesempatan ini dan menjadikannya sebagai daerah yang berada di bawah kekuasaan Mataram. Dapat kita lihat bahwa kerajaan Pajang memiliki beberapa peninggalan. Yang pertama, Masjid Laweyan. Yang kedua, Bandar Kabanaran. Yang ketiga, Seni Batik Laweyan. Yang keempat, Makam Bangsawan Pajang. Dan yang kelima, Pasar Laweyan.